Pemirsa, penemuan jasad mutilasi di Bekasi menghebohkan warga. Lantas bagaimana menyikapi kasus tersebut? Mengapa pelaku sampai tega memutilasi korbannya? Kita tanyakan kepada psikolog forensik Mbak Meti Arianti. Selamat sore Mbak Meti. Mbak Meti, kalau kita lihat kasus yang di Bekasi, Jawa Barat ini, pelaku mengaku korban ini sempat melakukan kekerasan seksual kepada pelaku. Bagaimana kita melihat kasus ini? Haruskah ada penanganan khusus kepada pelaku yang tanda kutip juga korban, Mbak Meti? Oke, Mas, kalau bicara tentang hukum, saya nggak bisa ngambil side tersangka korban juga gitu. Jadi ini harus didudukan dulu, ya. Persoalannya harus didudukan dulu. Jadi harus dipilih mana yang lebih besar kadarnya atau lebih mengarah pada apa. Karena ini kan kita bicara tentang anak usia 17 tahun. Dinilai sama negara sebenarnya anak 17 tahun itu sudah bisa punya tanggung jawab sendiri. Maka bukan korban lagi dilihatnya, tetapi lebih ke tersangka. Itu dulu ya. Nah, karena kalau lihat misalnya dari segi kognitif aja, anak 17 tahun itu kan sebenarnya sudah bisa berpikir kritis, udah bisa realistis, udah bisa mandiri. Untuk secara psikologis pun juga sebenarnya mereka secara emosional itu sudah bisa mandiri gitu loh. Terus kemudian juga mereka tahu bahwa apa yang harus mereka lakukan gitu ke depannya gitu. Nah, perkembangan emosi anak itu tidak akan sama tentu dengan satu dengan yang lain gitu. Apalagi setiap remaja mungkin punya cara yang berbeda gitu. Nah, setiap orang yang menjadi tersangka, mau itu anak atau orang dewasa, biasanya akan ada sudut pandang yang memperlihatkan bahwa dia itu korban, gitu. Nah, dalam artian, kita jadi melihat latar belakang dia melakukan perbuatan itu. Misalnya, oh karena dia korban kekerasan, oh karena dia dulu tidak kurang mendapatkan kasih sayang, oh dulunya dia korban pelecehan, sehingga jadi ada kemarahan yang terpendam, jadi kayak ada kewajaran misalnya. Nah, namun, jika kita melihat semua kasus hukum seperti itu, jadi kayak, oke, jadinya nggak ada yang perlu dihukum, misalnya gitu kan. Jadi udah rehabilitasi saja, atau konseling saja, atau terapi saja, gitu. Nah, hukum itu melihat kadarnya, data jelasnya. Mulai dari misalnya kayak skala nih, 1 sampai 10 misalnya. Di skala berapa dorongan dia menjadi korban yang akhirnya membuat dia menjadi pelaku. Jadi kalau misalnya, oke, ada di skala 1 sampai 3 nih misalnya. Oke, hukum melihatnya dia sebagai tersangka. Tapi kalau karena mungkin dianggap nilainya kecil gitu. Tapi kalau misalnya ternyata, oh skalanya 9 sampai 10, wow besar nih, gitu kan. Nah, artinya mungkin bantuan hukum itu yang sangat diperlukan, terutama untuk tim ahli. Misalnya akan manggil tim forensik misalnya, psikolog, gitu, untuk melakukan assessment yang pada akhirnya nantinya akan diberikan, oke, ini harusnya dikonseling nih, atau harusnya dapat pendampingan, atau harusnya dapat intervensi, atau mungkin penjara dan lain-lain. Itu nanti endingnya akan ke situ gitu loh. Karena sebenarnya gini, Mbak Meti, kita kaitkan skala-skala tadi dengan dari segi psikologis pelakunya. Apakah memutilasi korbannya ini adalah bentuk emosinya karena mengaku pernah dilecehkan secara seksual, atau itu adalah sebuah bentuk untuk menghilangkan jejaknya? Nah, oke. Saya mau bahas ini dulu. Ini saya dapat dari Kabid Humas Metro Kombes Pol Yusri yang wawancara kemarin ya. Saya mau lihat kronologisnya. Tersangka mengalami pelecehan seksual dan sempat diancam dengan pisau lipat, dan dia melayani korban itu selama kurang lebih 1 tahun. Itu jarak yang sangat lama gitu ya, dari Juli 2019. Kemudian dia melayani itu selama 50 kali, Mas. Gitu loh. Nah, dari awal dia katanya menolak, tapi setelah itu diiming-imingin kan, diiming-imingin akhirnya sampai 4 kali dia oke gitu. Tapi setelah ke-5 kali itu sudah tidak ada lagi iming-imingan gitu. Artinya dia tidak diberikan kompensasi untuk itu. Sehingga dia merasa tidak nyaman dan merasa marah, kesel dan kecewa, bahkan berbuntut pada dendam gitu loh. Nah, yang pada akhirnya ini sampai baru, nah yang membuat saya berpikir adalah kenapa dia butuh waktu 1 tahun untuk melakukan pembunuhan ini gitu loh, Mas. Dan kenapa mesti harus sampai 50 kali misalnya. Nah, itu dulu deh yang harus kita ini. Nah, ini bisa saja sih sebenarnya macam-macam. Mungkin karena dia mengalami karena tekanan ya. Kalau kita lihat orang yang mengalami tekanan seksual gitu kan, terus kemudian pembulian, terus kemudian kekerasan gitu, tentu biasanya normalnya kita akan memberontak gitu loh. Normalnya kita akan memberontak dalam jangka waktu yang tidak terlalu relatif lama misalnya gitu loh. Nah, apa nih yang terjadi? Kenapa dia menunggu sampai 1 tahun dan kenapa dia harus melayani sampai 50 kali baru dia melakukan pembunuhan itu gitu loh. Nah, saya nggak tahu apakah begitu menakutkannya tersangka ini korban ini sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Karena setiap orang kan sebenarnya punya cara untuk melarikan diri. Kenapa dia nggak pergi atau misalnya melakukan hal lain gitu untuk hentikan perlakuan itu. Nah, itu juga yang akhirnya nanti memang harus diselidiki gitu loh. Gitu kan. Nah, kemudian melalui masalah mutilasi gitu lah. Menurut saya ketika orang dendam, orang marah gitu ya, penuh dengan kemarahan yang membara gitu, mempertahankan diri atau mungkin mau menghilangkan orang itu dari hidup kita, mungkin kita mau bunuh, oke. Ibaratnya kayak masih wajar gitu kan. Bunuh 1 kali ternyata nggak nyampe di situ gitu loh, Mas. Setelah
menikam badan, terus kemudian dia ke wajah, kemudian di ke leher. Nah, ternyata nggak berhenti sampai di situ. Kan logikanya kalau udah begitu mungkin pasti udah nggak bernyawa dong. Tapi dia melakukan mutilasi menjadi 4 bagian dan kemudian mulai berpikir kembali bahwa oke, setelah itu apa nih? Mungkin saja dia panik gitu. Mungkin saja dia panik sehingga akhirnya yang dia lakukan adalah bagaimana caranya untuk menghilangkan jejak. Caranya yaitu dengan memisahkan potongan korban itu di 2 tempat gitu loh. Ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang menurut saya intelijensinya di bawah rata-rata atau minimal seperti yang kita maksud bahwa dia ini kan cuma anak yang tidak berpendidikan. Tapi faktanya dia bisa melakukan perbuatan seperti ini. Mbak Meti ini menarik. Tadi Mbak Meti mengatakan bahwa ketika sudah melakukan mutilasi tersebut, namun kemudian ada kepanikan di tengah proses tersebut. Apakah ini artinya bahwa ketika memulai melakukan aksi mutilasi tersebut, awalnya tidak ada kesadaran dan belum panik atau bagaimana sebenarnya di ilmu psikologi? Nah, itu yang menurut saya agak ganjil sebenarnya, Mas. Ketika kita melakukan pembunuhan misalnya ya, anggaplah misalnya kita kesal marah dengan seseorang. Ketika kita melihat korban sudah tidak bernyawa, apa yang terjadi gitu? Biasanya kan kita panik gitu loh. Karena panik kayak, oh apa nih yang harus saya lakukan? Saya nggak tahu kenapa terbersit dalam pikiran dia memutilasi gitu loh, dengan memotong-motong korban. Apa yang ada dalam pikirannya dia gitu loh. Kalau kita misalnya berpikir bahwa mungkin saja dia mulai memiliki kecenderungan sadisme misalnya, itu juga harus didalami lagi gitu loh. Karena orang akan pada saat panik, orang akan melakukan apa saja. Mungkin ada yang freeze, ada yang melarikan diri, atau ada yang tiba-tiba otaknya berpikir bagaimana caranya supaya dia bisa menghilangkan jejak ini dan takut supaya tidak ketahuan. Gitu loh. Oke. Mbak Meti, kasus pembunuhan sadis termasuk mutilasi bukan kali ini saja terjadi, khususnya yang dilatar belakangi dengan hubungan sesama jenis. Apa kaitannya aksi keji tersebut, khususnya mutilasi, dengan hubungan sesama jenis seperti itu? Kalau menurut saya nggak bisa dibilang begitu, Mas. Karena ini menurut saya murni kebetulan gitu loh. Sama seperti misalnya kasus Rian Jombang atau yang kemarin anak SMK itu mana sih kalau saya nggak salah. Itu karena keseringan itu terjadi di komunitas gay. Sementara menurut saya dan orang awam itu kerap kali mengaitkan pembunuhan dalam jumlah banyak itu dilakukan oleh perilaku gay. Padahal sebenarnya di luar komunitas gay juga banyak yang melakukan hal itu gitu loh. Jadi menurut saya nggak pas. Oke. Baik, kita akan tunggu lagi kelanjutan kasus ini dari pihak kepolisian. Terima kasih Mbak Meti untuk waktunya berbagi bersama kami. Selamat sore Mbak Meti.